Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tasari dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analysis 10 Types of Innovation dengan studi kasus Netflix. Presentasi ini diadakan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diempu oleh Bapak Joko Suharyanto. Mengapa inovasi multidimensi penting di era digital? Pada era digital saat ini, persaingan bisnis berlangsung sangat cepat dan ketat. Perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan satu bentuk inovasi, misalkan inovasi produk saja. Inovasi harus dilihat secara multidimensi, artinya mencakup berbagai aspek bisnis, seperti model bisnis, proses internal, pelayanan, hingga pengalaman pelanggan. Jika perusahaan hanya fokus pada satu aspek, maka akan sulit mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka inovasi yang mampu melihat inovasi secara menyeluruh, dan disinilah konsep 10 Types of Innovation menjadi relevan. Dalam konteks kewirausahaan digital, inovasi memiliki peran yang sangat penting. Pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar tidak tertinggal oleh pesaing. Kedua, perilaku konsumen yang dinamis. Konsumen saat ini lebih kritis, lebih cepat bosan, dan memiliki banyak pilihan. Hal ini menuntut bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, inovasi secara keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu berinovasi secara berkelanjutan akan lebih mudah menciptakan nilai unik dan memenangkan persaingan pasar digital. Selanjutnya, kerangka 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation merupakan kerangka inovasi yang dikembangkan oleh Dublin, sebuah konsultasi inovasi yang kini menjadi bagian dari Monitor Deloitte. Kerangka ini digunakan untuk membantu perusahaan melihat inovasi secara lebih luas dan terstruktur. Dengan pendekatan multidimensi ini, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam konteks kewirausahaan digital. Kerangka ini dibagi menjadi inovasi ke dalam 10 tipe yang dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu configuration, offering, dan experience. Oke, ini adalah gambaran 10 types of innovation yang terdiri dari 3 kelompok besar. Configuration yang fokus ke internal dan sistem inti, ada offering berfokus pada produk dan layanan, dan experience berfokus pada eksternal dan interaksi pelanggan. Yang pertama, configuration ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada profit model. Model bisnis adalah cara suatu organisasi menghasilkan pendapatan. Inovasi area ini berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk berinovasi dalam profit model, perusahaan perlu memikirkan sumber pendapatan yang digunakan, pola pembayaran pelanggan, serta strategi monetisasi yang paling sesuai dengan pasar. Yang kedua, ada network. Di dunia yang sangat terhubung sekarang, tidak ada perusahaan yang bisa bekerja sendirian. Ini adalah cara mengelola hubungan dengan pemasok dan membangun kemitraan bisnis. Yang ketiga, structure. Inovasi struktur berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur dan memanfaatkan aset yang dimiliki, baik aset berwujud, sumber daya manusia, maupun aset tidak berwujud. Struktur ini juga mencakup pengaturan tugas, tanggung jawab, dan proses pendukung perusahaan, seperti penggajian, teknologi informasi, serta sistem internal lainnya. Dan yang keempat, ada proses. Inovasi proses melibatkan kegiatan dan operasi yang menghasilkan penawaran utama perusahaan. Proses ini sering jadi kekuatan utama perusahaan dengan cara memberikan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah offering yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, product performance. Inovasi ini menyangkut nilai, fitur, dan kualitas penawaran perusahaan, melibatkan produk secara menyeluruh, pembaruan atau perusahaan lini yang memberikan nilai tambah signifikan, inovasi kinerja produk yang memberikan keunggulan jangka panjang. Dan yang kedua adalah product system. Berfokus pada bagaimana produk dan layanan individu terhubung atau digabungkan menjadi sistem yang tangguh dan scalable, didukung oleh interoperabilitas, modularitas, integrasi, dan koneksi berharga lainnya. Inovasi ini memungkinkan terbentuknya ekosistem yang menarik pelanggan dan melindungi perusahaan dari kompetitor. Selanjutnya adalah experience.
Yang pertama, service. Inovasi ini adalah cara memperlakukan pelanggan dengan memastikan dan mengikat kegunaan, performa, serta nilai persepsi penawaran. Jika dikelola dengan baik, bisa mendorong loyalitas pelanggan. Kedua adalah channel. Channel adalah cara pelanggan mengenal dan mengakses perusahaan. Di era digital, media sosial dan platform online berperan penting dalam menjangkau pasar luas. Ketiga ada brand. Brand bertujuan agar pelanggan mengenali, mengingat, dan memilih penawaran perusahaan. Melalui identitas dan janji brand yang kuat, inovasi ini mengubah produk biasa menjadi aset bernilai dan bermakna bagi pelanggan. Dan yang keempat ada customer engagement. Pengalaman pelanggan mencerminkan apa yang dipikirkan dan dirasakan pelanggan terhadap produk atau layanan. Inovasi berfokus pada pemahaman aspirasi pelanggan dan membangun hubungan bermakna melalui interaksi yang relevan. Pendekatan ini membantu mengintegrasikan brand ke dalam kehidupan pelanggan. Netflix dipilih sebagai studi kasus karena berhasil melakukan inovasi secara menyeluruh, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan, serta mampu bertahan bersaing di industri digital global yang sangat kompetitif. Netflix adalah perusahaan hiburan digital yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings. Awalnya Netflix berfokus pada pelayanan penyewaan DVD, kemudian mulai bertransformasi besar dengan beralih ke layanan streaming digital. Melalui teknologi dan data, Netflix kini hadir di 190 negara dengan lebih dari 230 juta pelanggan. Baik, sekarang kita akan membahas 10 types of innovation yang diterapkan pada Netflix. Yang pertama, kita membahas bagian configuration. Profit model. Netflix menggunakan model langganan bulanan tanpa iklan, dengan tingkatan harga berdasarkan kualitas video dan jumlah perangkat. Keunggulannya memberikan pendapatan stabil dan predictable, memungkinkan Netflix berinvestasi besar dalam konten original tanpa tergantung iklan. Network. Netflix membangun jaringan kemitraan dengan produser independen, studio Hollywood, dan mitra global untuk lisensi konten. Keunggulannya memperluas perpustakaan konten, mendukung ekspansi internasional cepat, dan membedakan diri dari pesaing. Struktur. Netflix menerapkan struktur organisasi datar dengan tim otonom dan budaya freedom dan responsibility. Keunggulan mempercepatkan pengambilan keputusan dan mendukung inovasi kontinu dalam produksi konten sesuai tren pasar. Dan proses, Netflix mengoptimalkan proses produksi dan dengan data analitik dan rantai pasokan digital global. Keunggulannya mengurangi risiko produksi, mempercepat peluncuran konten, dan meningkatkan efisiensi dibanding studio tradisional. Selanjutnya adalah offering. Product performance. Netflix menyediakan fitur seperti rekomendasi personal, subtitle otomatis, dan kualitas video adaptif HD or 4K. Keunggulan memberikan pengalaman menonton yang mulus dan personal, menarik jutaan pelanggan. Dan produk sistem Netflix mengintegrasikan konten dengan fitur watch party dan profil pengguna bersama. Keunggulannya menciptakan ekosistem hiburan holistik berbeda dari layanan streaming lainnya. Selanjutnya adalah experience. Inovasi service. Netflix menawarkan layanan dukungan pelanggan 24/7 dan fitur unduhan offline. Keunggulannya memudahkan akses, meningkatkan personalisasi, dan membangun loyalitas pengguna global. Selanjutnya channel. Netflix mendistribusikan konten secara eksklusif melalui aplikasi dan situs web tanpa perantara fisik. Keunggulannya memungkinkan penetrasi pasar luas tanpa biaya distribusi tinggi, mengalahkan model TV tradisional. Selanjutnya inovasi brand. Netflix membangun merek sebagai pembuat cerita global melalui konten original populer. Keunggulannya menarik audiens muda dan internasional, menciptakan diferensiasi budaya. Dan yang terakhir ada customer engagement. Netflix menghadirkan fitur interaktif seperti polling di series dan komunitas online. Keunggulannya meningkatkan keterlibatan pengguna, retensi, dan pemasaran organik. Usulan inovasi untuk Netflix. 1. Netflix bisa mengadopsi model hybrid seperti langganan dengan opsi iklan terbatas untuk menjangkau segmen sensitif harga dan menambah sumber pendapatan. Kedua,
Perluas jaringan dengan kemitraan strategis lebih dalam, seperti kolaborasi dengan platform sosial, game, dan brand digital untuk meningkatkan jangkauan dan engagement. Ketiga, Netflix bisa mengadopsi struktur modular dengan tim regional otonom untuk produksi konten lokal lebih relevan dan responsif terhadap pasar. Dan yang keempat, Netflix dapat memperkuat penggunaan AI dan data real-time untuk prediksi tren dan efisiensi produksi konten. Usulan inovasi ini disusun berdasarkan analisis 10 Types of Innovation yang menunjukkan bahwa Netflix telah menerapkan inovasi secara menyeluruh. Pengembangan inovasi ini diharapkan dapat memperkuat strategi yang sudah ada agar Netflix tetap kompetitif dan relevan di tengah dinamika industri streaming digital. Oke. Sekian presentasi analisis mengenai 10 Types of Innovation pada Netflix. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.